Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Miftah Anastasia Sintia Putri, absen 34, dengan rekan saya Maulidatul Hasanah, absen 01, akan menjelaskan tentang bab 13, yaitu kinerja sektor publik. Pengukuran kinerja sektor publik. Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah sistem yang bertujuan membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat finansial dan non-finansial. Sistem pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai alat pengendalian, karena organisasi dapat menetapkan reward dan punishment. Maksud pengukuran kinerja sektor publik: 1. Membantu memperbaiki kinerja pemerintah. 2. Digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan. 3. Mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan. Kinerja sektor publik bersifat multidimensional, artinya tidak ada indikator tunggal untuk menunjukkan kinerja, dan banyak bersifat intangible output. Tujuan sistem pengukuran kinerja: 1. Mengkomunikasikan strategi secara lebih baik. 2. Menyeimbangkan ukuran kinerja finansial dan non-finansial. 3. Mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer level menengah dan bawah. 4. Alat mencapai kepuasan individu maupun kolektif yang rasional. Manfaat pengukuran kinerja: 1. Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja. 2. Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. 3. Memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkannya dengan target kinerja serta melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja. 4. Dasar memberikan reward dan punishment secara objektif yang diukur dengan ukuran kinerja yang disepakati. 5. Alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi. 6. Membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi. 7. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah. 8. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif. Informasi yang digunakan untuk mengukur kinerja informasi finansial. Informasi finansial. Penilaian kinerja finansial dilakukan dengan menganalisis varian antara kinerja aktual dengan yang dianggarkan. Analisis varian diantaranya: 1. Varian pendapatan. 2. Varian pengeluaran atau belanja. 3. Varian pembiayaan. Setelah analisis varian dilanjutkan dengan mengidentifikasi sumber penyebab terjadinya varian tersebut. Keterbatasan analisis varian diantaranya adalah kesulitan menetapkan batasan besarnya varian. Informasi non-finansial. Informasi non-finansial dapat menambah keyakinan terhadap kualitas proses pengendalian manajemen. Teknik pengukuran kinerja yang komprehensif dan banyak dipakai atau dikembangkan di berbagai organisasi adalah balance scorecard. Peranan indikator kinerja dalam pengukuran kinerja. 1. Indikator kinerja digunakan sebagai indikator pelaksanaan strategi yang ditetapkan. 2. Indikator kinerja dapat berbentuk faktor-faktor keberhasilan utama organisasi dan indikator kinerja kunci. 3. Faktor keberhasilan utama adalah suatu area yang mengidentifikasikan kesuksesan kinerja unit kerja organisasi. 4. Indikator kinerja kunci merupakan sekumpulan indikator yang dapat dianggap sebagai ukuran kinerja kunci baik yang bersifat finansial maupun non-finansial pada kondisi waktu tertentu. Pengembangan indikator kinerja. Indikator kinerja perlu mempertimbangkan komponen antara lain: 1. Biaya pelayanan. 2. Penggunaan. 3. Kualitas dan standar pelayanan. 4. Cakupan pelayanan. 5. Kepuasan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ditanyakan, silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.